oksigen. Ya kan? Reaksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Jadi misalkan H2 plus O2 maka akan menjadi H2O. Ini melibatkan oksigen, maka reaksi ini adalah reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Nah, definisinya kalau yang melibatkan oksigen, yang dinamakan reaksi reduksi, ya, yang dinamakan reaksi oksidasi adalah reaksi gimana ini? Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi yang terjadi antara suatu zat dengan oksigen. Jadi zat plus O2 itu namanya reaksi oksidasi. Kalau zat plus O2 itu biasanya pembakaran ya. Jadi reaksi pembakaran itu adalah reaksi oksidasi. Ya. Kemudian contoh lagi misalkan ini perkaratan ya, karat besi terbentuknya Fe2O3 itu juga reaksi oksidasi. Ya. Kemudian pada minyak goreng ya terjadi reaksi kalau istilahnya itu penengikan karena memang itu minyak goreng berubah menjadi tengik itu. Jadi anak-anak kalian harus tahu bahwa minyak goreng yang terbuka itu akan bereaksi dengan udara dan akan menyebabkan rusak. Maka alangkah baiknya minyak goreng itu selalu berada di tempat tertutup. Jadi ketika nanti kita pakai baru kita buka. Ya, itu reaksi oksidasi. Kemudian yang sebaliknya adalah reaksi reduksi. Kalau tadi zat plus O2, ya kan, maka di sini adalah zat itu melepaskan O2, ya kan, sehingga reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, ya kan. Jadi misalkan H2O itu nanti akan terurai menjadi O2 dan H2O dan sebagainya. Ya jelas reaksi ini nanti akan melepaskan oksigen. Jadi kalau reaksi pelepasan oksigen itu namanya reaksi redoks. Reaksi ini berjalan bolak-balik dalam satu peristiwa. Maka namanya reaksi redoks, ya kan? Ini selalu terjadi dalam satu peristiwa, ya kan itu. Itu yang pertama, redoks berdasarkan keterlibatannya dengan oksigen, ya kan? Ini contoh-contohnya misalkan kita lihat di sini apa ini terjadinya karat besi, ya kan? Ini besi bereaksi dengan oksigen. Maka ini terjadilah FeO2. Ini namanya karena ini mengikat oksigen, ya kan? Maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Begitu juga yang kedua ini pembakaran ya, pembakaran metana ini juga menghasilkan CO2 dan H2O. Semua pembakaran adalah reaksi oksidasi. Ya. Nah, yang reduksi yang mana contohnya? Yang reduksi contohnya ini, misalkan reaksi antara CO dengan H2O ini di sini terjadi pelepasan oksigen, ya kan? Terbentuk ini adalah gula. Ini reaksi fotosintesis anak. Reaksi fotosintesis itu adalah reaksi reduksi. Ya. Yang jelas intinya reduksi adalah terjadi pelepasan oksigen. Kemudian contoh yang kedua misalkan kalium klorat ini nanti akan melepaskan oksigennya sehingga akan terbentuk garam kalium klorida. Ya, ini reaksi-reaksi yang berdasarkan dengan oksigen. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, reaksi redoks itu bisa dilihat atau ditinjau dari keterlibatan elektron. Ya, keterlibatan elektron. Jadi terjadi serah terima elektron di sini anak-anak. Ya kan? Nah, kemudian reaksi oksidasi adalah melepaskan elektron. Reaksi reduksi adalah penangkapan elektron. Ya. Reaksi oksidasi melepas, reaksi reduksi menangkap. Terjadi dalam satu peristiwa.
satu kejadian. Jadi kalau ada oksidasi pasti ada reduksi dan sebaliknya, ya kan? Ini contohnya misalkan di sini reaksi antara Na itu kan dia cenderung melepas satu elektron, ya kan? Maka Na yang melepas satu elektron ini dinamakan Na mengalami oksidasi, ya. Nah kemudian O2 oksigen itu supaya mencapai oktet itu kan biasanya menangkap 2 elektron, ya kan? Karena dia cenderung menangkap elektron, maka dia mengalami reduksi. Ini terjadi dalam satu peristiwa sehingga terbentuklah senyawa antara Na dengan O2, yaitu yang kita kenal dengan nama Na2O. Ya kan? Ini terjadi reaksi satu kesatuan. Ya, itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan ini aplikasi untuk redox, ya. Jadi reaksi pengusiran ini, ya. Zn akan melepaskan 2 elektron menjadi Zn2+, kemudian Cu menangkap elektron yang dilepaskan oleh Zn tadi menjadi Cu, sehingga reaksi yang terjadi adalah seperti ini, di mana Zn mengalami oksidasi karena melepas, Cu mengalami reduksi karena dia menangkap. Reaksi yang terjadi ini nanti aplikasinya di kelas 2, 3, di redox 2 yang jelas, ya kan? Untuk sekarang belum ke sana. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi melibatkan oksigen, yang kedua melibatkan elektron, ya kan? Itu tinjauan redox. Kemudian 1, 2, yang ketiga, ya, yang ketiga reaksi redox dikatakan redox apabila terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ya, terjadi bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Banyak definisi, nanti silakan anak-anak cari. Kalau definisi saya dari dulu, bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan listrik yang dimiliki oleh suatu atom atau gugus atom, atau seolah-olah dimiliki oleh atom atau gugus atom itu. Itu namanya bilangan oksidasi. Tapi juga bisa juga bilangan oksidasi itu ada kaitannya dengan muatan, ada juga kaitannya dengan valensi. Ya, valensi itu anak-anak. Nah, kemudian penggunaan dalam redox, reaksi dikatakan reaksi redox apabila ada penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Ya, kalau turun itu namanya reaksi reduksi. Kalau naik itu namanya reaksi oksidasi. Terjadi dalam satu kesatuan. Reaksinya namanya reaksi redox. Ya kan? Namanya reaksi redox. Jadi 1 melibatkan oksigen, 2 melibatkan elektron, yang ketiga melibatkan bilangan oksidasi. Ya kan itu. Ya, betul. Nah, sekarang bilangan oksidasi. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Ada beberapa langkah ini anak-anak untuk menentukan bilangan oksidasi. Ya. Ini simpel hanya 6, tapi juga bisa dikembangkan. Intinya anak-anak, intinya untuk menentukan bilangan oksidasi itu kunci utama pertama adalah H. Hidrogen. Hidrogen itu selalu +1, kecuali kan sedikit kecuali, yaitu senyawa-senyawa hidrida. Senyawa-senyawa yang hidrogen yang berikatan dengan logam-logam golongan 1A dan 2A. Yang seharusnya dia +1, dia bisa menjadi -1. Ya. Jadi dalam suatu senyawa, hidrogen selalu +1.
kecuali dalam senyawa hidrida. Ya, itu. Oh, maaf. Ini sebelum itu mungkin kita bahas dulu ini yang nomor 1 ini. Perhatikan. Bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Ya. Bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Jadi kalau Na artinya bebas apa? Tidak bermuatan, anak-anak. Tidak bermuatan. Jadi kalau Na ya Na saja, itu 0. Ya. Kemudian kita tahu bahwa unsur itu ada yang monoatomik, ada yang diatomik. Kalau yang monoatomik, yang misalkan golongan 1A, 2A, 3A, dan sebagainya. Nah, yang diatomik kan ada H2, H2A, kemudian N2, O2, dan golongan 7A. Semuanya itu diatomik ya. Nah, itu bilangan oksidasi H2 0, O2 0, N2 0, Cl sampai I2 itu 0. Ya. Jadi unsur bebas itu bilangan oksidasinya 0. Ya, dicatat. Ya. Itu kunci yang pertama. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua ini. Bilangan oksidasi logam yaitu golongan 1A, 2A, 1A selalu plus 1. 1A selalu plus 1. Dalam senyawa loh. Dalam senyawa. Kalau dia enggak dalam senyawa ya dia 0 tadi ya kan. Golongan 2A ya. Golongan 2A, Mg dan teman-temannya itu selalu plus 2 dalam senyawa. Ya. Lah golongan 3A itu sudah mulai goyah dia. Al ya, Al aluminium itu plus 3, tapi juga dia sudah mulai goyah. Bisa nanti terjadi perubahan. Kita lihat dia dalam bersenyawa seperti apa. Ya, itu. 1, 2. Kemudian yang ketiga, ini maaf, yang ketiga ini baru kita bahas. Yang ketiga adalah tadi yang saya sampaikan. Kunci yang ketiga adalah hidrogen. H. H itu kalau dalam H2 0. Tapi kalau dalam senyawa dia selalu plus 1. Ya, dia selalu plus 1 kecuali apa? Kecuali dia dalam senyawa hidrida, yaitu hidrogen yang bereaksi dengan golongan-golongan 1A atau 2A. Misalkan NaH. NaH, Na plus 1. Hanya berarti dia harus minus 1 supaya 0. Ya kan? Karena nanti di nomor selanjutnya jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa netral itu 0. Jadi supaya 0 karena Na-nya sudah plus 1, hanya yang harusnya plus 1 jadi minus 1. Sehingga H selalu plus 1 kecuali senyawa hidrida. Ya, itu. Itu kunci yang ketiga. Kunci yang keempat adalah oksigen. Oksigen. O2 tadi selalu. Kalau O2 0. Kalau O2 0. Tapi kalau oksigen bersenyawa dengan unsur yang lain, maka bilangan oksidasinya selalu min 2. Selalu min 2. Ya. Kecuali kan nggak banyak. Ya kan? Nggak banyak. Kecuali apa? Senyawa peroksida. Apa senyawa peroksida? Senyawa-senyawa yang oksigen yang bersenyawa dengan golongan 1A atau 2A, atau juga bersenyawa dengan hidrogen tapi tidak H2O, H2O2. Mungkin kalian sudah pernah dengar senyawa peroksida ya, H2O2. H2O2. H2O2 itu warnanya sama dengan air tapi beda sifat. Kalau H2O air itu menyegarkan, memang kita butuhkan, tapi kalau jangan coba-coba kalian menyamakan dengan H2O2 atau peroksida, bisa koma itu, ya kan itu. Jadi gitu. Nah, dalam senyawa H2O2 ini bilangan oksidasi hanya plus 1, bilangan oksidasi O-nya yang harusnya min 2, dia min 1.
supaya 0. Nanti untuk memenuhi hukum yang ke-6 ini. Itu. Kemudian anak-anak, 1, 2, 3, 4 sudah. Yang kelima, yaitu jumlah bilangan oksidasi atom-atom yang bersenyawa sama dengan jumlah muatannya. Misalkan di sini adalah SO42-. Jadi jumlah bilangan oksidasi S dan O itu sama dengan ini anak-anak, min 2 ini. Jadi sama dengan min 2. Sehingga dengan demikian bisa kita cari. O tadi kan min 2, ya kan? Jadi min 2 kali 4 adalah min 8. S-nya, nah ini S-nya berapa ini S-nya? Udah berarti S atau bilog S ditambah bilog O. 4 kali min 2 atau min 8 sama dengan min 2. Maka bilog S ini adalah plus 6. Jadi S yang bebas, O-nya sudah terikat. O-nya harus tadi, selalu min 2 tadi. Gitu. Ya, gitu. Kemudian yang ke-6, ini yang ke-6, anak-anak. Jumlah bilangan oksidasi senyawa yang netral itu sama dengan 0. Cirinya netral, berarti tidak ada muatan di sini. Kalau ini kan ada muatan ini min 2, ya kan? Ini netral. Kalau netral begini, jumlah bilangan oksidasinya 0. Sehingga, seperti NH3 ini, bagaimana cara bilangan oksidasi masing-masing? Untuk H tadi kan selalu plus 1. Ya kan? Selalu plus 1. Berarti plus 1 kali 3 sama dengan plus 3. Sehingga bilangan oksidasi N menyesuaikan. N ditambah plus 3 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian N ini adalah min 3. Ya kan? Itu. Jadi ini cara-cara menentukan bilangan oksidasi. Ya kan? Itu. Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini anak-anak kembali ke konsep redoks tadi. Konsep redoks tadi berdasarkan perubahan bilog, ya. Misalkan reaksi oksidasi, ya. Misalkan reaksi oksidasi. Lihat ini, Sp. Sp ini kan senyawa bebas, netral, berarti bilognya 0. Tapi ketika dia bersenyawa membentuk senyawa ion SpO4 3-, maka dari 0 menjadi plus 5. Jadi naik. Ya. Kalau O kan udah pasti min 2, enggak berubah. Tapi Sp yang tadinya 0 menjadi plus 5, jadi naik. Karena ini naik, maka reaksinya reaksi oksidasi. Ya kan? Reaksi oksidasi. Kemudian yang reduksi. Kita lihat di sini, misalkan dalam senyawa ion MnO4. Ingat, ini. Berarti ini senyawa ion. Bilangan oksidasi Mn plus O4 sama dengan min 1 kan gitu. Karena itu kita bisa mencari Mn, sehingga kalau ini adalah min 8 dikurangi 1, sehingga Mn ini adalah plus 7. Bilangan oksidasi Mn ini plus 7. Ya. Kemudian setelah bereaksi dia menjadi Mn2+. Ini bilangan oksidasi Mn yang setelah bereaksi. Ini bilangan oksidasinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bilognya. Sehingga dari plus 7 menjadi plus 2. Turun. Karena turun, maka Mn dinyatakan mengalami reduksi. Mengalami reaksi reduksi. Ya kan? Mengalami reduksi. Contoh yang redoks, misalkan di sini reaksi antara MnO2 dengan HCl. Jadinya ini kita lihat di sini mana yang Mn, tahu tadi kuningnya O ya.
ini kuncinya O, ini kuncinya H, ya kan? Kuncinya H. Terus kemudian ini jelas, ini 0, ya kan? Ini min 1, karena kalau tidak ketahuan berarti min 1, golongan 7A. Artinya dia kemampuan menangkap elektronik kan 1, sehingga dia min 1. Sehingga dengan demikian ini plus 4, ya kan, menjadi plus 2, maka dia akan mengalami penurunan, sehingga Mn ini mengalami reduksi, ya kan, mengalami reduksi. Sebaliknya Cl ini, Cl kan kuncinya H. Cl yang tadinya plus 1 di sini menjadi 0, maka dia naik, maka dia mengalami oksidasi. Nah, reaksi ini berjalan dalam satu kesatuan, dalam satu proses, maka ada oksidasi dan juga reduksi. Reaksinya dinamakan reaksi redoks, ya kan? Reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu ada beberapa macam, ada redoks murni, ada redoks tidak murni. Nah, redoks tidak murni itu ada yang dikenal dengan autoredoks. Artinya di sini autoredoks itu hanya satu zat yang mengalami oksidasi maupun reduksi. Autoredoks ini ada dispersiosi atau konversasi, nanti lihat di buku ada itu. Jadi seperti ini, S-nya menyebar, jadi dispersiosi, autoredoks yang dis. Kalau dibalik ke sana, dibalik, ini panahnya jadi ke sini, maka menjadi koor posisi. Jadi nanti ada seperti itu. Jadi yang jelas yang mengalami oksidasi maupun reduksi itu hanya satu unsur, yaitu S, ya, atau belerang, ya, atau belerang. Itu adalah tinjauannya. Terus kemudian karena reaksi redoks ini melibatkan zat yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi, maka ada yang kita kenal dengan apa itu reduktor maupun oksidator, ya. Kalau or itu biasanya itu penyebab. Jadi reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, itu namanya reduktor. Kemudian oksidator adalah zat yang menyebabkan lain mengalami oksidasi, itu namanya oksidator. Nah, zat yang mengalami reduksi berarti dia mengalami oksidasi. Nah, zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi berarti dia mengalami reduksi. Sehingga di sini kita lihat, misalkan dalam reaksi tadi, ini Mn dari sekian menjadi sekian, berarti dia mengalami reduksi. Yang menyebabkan reduksi apa? HCl. Maka HCl inilah dinamakan reduktor. Ya, reduktor. Sebaliknya, Cl yang tadi ini menjadi naik, ini mengalami oksidasi. Kenapa dia mengalami oksidasi? Karena bereaksi dengan ini, maka ini MnO2 ini dinamakan oksidator, ya kan? Oksidator. Jadi zat yang mengalami reduksi dinamakan oksidator, zat yang mengalami oksidasi dinamakan reduktor, karena yang ditinjau adalah menyebabkan zat lain mengalami tadi, itu anak-anak, ya. Itu nanti kalau kalian disuruh mencari mana reduktor, mana oksidator, tinjauannya seperti itu. Oke. Terus ini ya hanya itu anak-anak konsep redoks. Jadi saya yakin cukup paham. Ini contoh soalnya, misalkan mungkin untuk bisa dibuka ini biar bisa komunikasi dengan kita. Mode soundnya dibuka, bisa ngomong. Kalau
Ini udah mulai soal soalnya. Udah mulai soal. Jadi kita aja diskusi aja karena udah soal, nggak apa-apa. Kalau tadi waktu Bapak menyampaikan materi mungkin biar nggak di mute. Oke, anak. Tentukan bilangan sudesi dari contoh AG. Berapa bilangan sudesi AG, anak-anak? 0, Pak. 0. Kenapa 0? 0, Pak. Kenapa? Unsur bebas. Karena bebas. Unsur bebas. Oke. Oke. Unsur bebas. Kemudian yang kedua, wah ini jangan lihat bawah ya. NH3. Ini patokannya apa? H, Pak. 3 aja, Pak. H A selalu plus 1. Jadi yang lain menyesuaikan. Jadi jumlahnya harus 0. Jumlah 0. 0. Jadi plus 1 kali 3 sama dengan 0. Berarti ini min 3, Pak. Oke ya. Ini silakan. Ini kuncinya apa nih? Untuk nomor 1, HCl. H, Pak. H. Lalu plus H. selalu plus 1 ya. Untuk nomor 2 kuncinya Oksigennya kan min 2 terus kali 3. Terus min 6 bagi 2 jadi jadi cairannya plus 3. Oke. Nomor 3 kuncinya K sama O. kalium sama oksigen. K sama O. Kaliumnya kan plus 1. Oksigennya min 2 dikali 4 jadi 8. Kalium. 1. Berarti plus A. Kalium plus A plus 1. K-nya plus 1. O-nya selalu min 2. 2 kali 4. 4. Berarti Mn berapa? Min 8. MN-nya plus 7. MN-nya plus 7. Oke. Nomor 4. Kuncinya di H sama O. H sama O. H selalu plus 1, O selalu min 2. Kemudian untuk nomor 5 kuncinya K. Ya. Karena untuk golongan 7A itu anak-anak biloknya berubah-ubah banyak sekali. Bisa sampai plus 7 anak-anak. Jadi kuncinya K ya. Kuncinya K. Nomor 6 kuncinya Kalium K sama O. K sama O. Nomor 7 kuncinya O, Pak. Nomor 8 kuncinya oksigen juga. Oksigen. Sehingga bisa nyari yang lain. Oke, ini aplikasi anak-anak. Aplikasi Redox itu diantaranya adalah ini banyak sekali. Dan ini nanti kalian pelajari di kelas 2-3. Sekarang belum. Sekarang ini nanti ya. Kalau boleh PPT-nya tolong dibagiin ya Pak, di share. PPT ada di psikologi. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih. Di psikologi ada, di psikologi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini materi ini belum nyampe ya, materi ini nanti kamu tambah pusing. Karena nanti kamu hanya paling kamu hanya mana yang redox, mana yang mengalami oksidasi, mana yang reproduksi, mana oksidator, mana reduktor. Ini biloknya berapa itu doang kok. Ya, ini belum. Ini terlalu kompleks, nanti itu di redox 2, kelas 2-3 nanti anak-anak. Ya, oke ya. Pak, kira-kira nanti soal redox ini bakal keluar banyak atau cuma kayak 5 soal atau 7 soal? Enggak, prosentasenya lebih banyak. Prosentasenya lebih banyak sama dengan larutan elektrolit. Karena kan elektrolit kemarin belum masuk PT ya. PT 2 nggak masuk kan? Iya. Nah, ini kita menyamakan guru-guru, jadi nanti soal banyak di redox dan larutan elektrolit. Total soal 40 soal ya, Ya, Pak? 40 Betul. soal. Baik, terima kasih, Oke. Pak. Ini nanti ya, ini ini sekedar aja. Nah, ini untuk tata senyawa ini sudah dibahas dulu sebenarnya. Hanya ini untuk menguatkan saja. Jadi dengan adanya mengetahui bilok, tata nama senyawa ini kita masukkan. Nah, itu aja saya kira. Ini kuis
tentukan bilangan oksidasi. Ini bisa ya? Tentukan bilangan N. Ya, gampang. Tentukan oksidator, reduktor. Ini nanti begini nih. Reduktor yang menyebabkan dia mengalami oksidasi, oksidator dia mengalami reduksi. Ya, kemungkinan contoh kenapa redoks dalam kehidupan sehari-hari yaitu aki kayak baterai kayak kemudian juga sel ya semuanya yang melibatkan apa itu perubahan energi listrik menjadi energi kimia itu adalah aplikasi daripada redoks. Dan itu nanti akan dipelajari nanti lebih mendetail kelas 2-3 ya. Sehingga nanti di sini nanti penyetaraan reaksi redoks belum, karena penyetaraan redoks sangat kompleks. Harus suasana asam maupun basa dan sebagainya. Ya. Jadi nanti kamu cukup sampai di konsep-konsep tadi aja. 3 konsep, melibatkan oksigen, melibatkan elektron, melibatkan perubahan bilangan oksidasi, menentukan bilangan oksidasi, kemudian mana oksidator, mana reduktor, ya kan itu.